Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Haryadi. Pak Haryadi, tadi ada klaim dari Apindo menyatakan bahwa yang akan masuk dananya 1.000 triliun. Itu bagaimana Anda membreakdown-nya, Pak? Deklarasi dan repatriasi, Mas ya. Tapi mungkin kalau lebih memudahkan kira-kira yang dalam bentuk, kalau repatriasi kan itu dalam bentuk cash ya. Deklarasi juga ada yang berbentuk cash, berbentuk tunai ya, uang tunai. Nah, jadi kalau kita ambil garis besarnya, kira-kira yang tunai itu antara 30-35% lah. Okay. Nah, yang sifatnya harta, nah itu pasti deklarasi tentang fix aset ya, harta tetap itu sisanya sekitar 60-65%. Nah, 65-70% itu adalah yang itu deklarasi. Itu repatriasinya nanti untuk sektor mana saja kalau Anda perhatikan nanti? Bermacam-macam, Mas, bermacam-macam. Jadi kalau mereka masuk ya mereka tentu sudah ada pilihan-pilihan ya, tapi saya rasa mungkin sebagian besar pasti masuknya ke sektorial, lebih ke pada untuk ekspansi usaha seperti itu, ekspansi grup mereka sendiri. Nah, sebetulnya ada stigma di kalangan masyarakat ya bahwa kalau orang kaya di Indonesia tuh kemudian nyimpan uang di luar negeri, itu kemudian karena dianggap zaman dulu tuh kalau invest lebih bagus di luar negeri. Apakah kemudian Indonesia sekarang ada pilihan terbaik? Enggak. Sebetulnya kalau kita lihat, Mas ya, kalau sekarang ini dana di luar negeri itu lebih kepada portfolio investasi, artinya memang bukan untuk tujuan utama investasi, tetap investasi terbesar tetap Indonesia. Okay. Jadi itu lebih kepada cadangan-cadangan saja. Jadi memang tidak, sebetulnya saat ini agak tidak signifikan jumlahnya. Dulu waktu tahun 98, krisis 98, iya betul signifikan ya dana yang keluar ya, karena waktu itu kan menyangkut masalah keamanan dan sebagainya. Tapi kalau sekarang isunya bukan itu. Oke, nah sekarang kita bicarakan soal ini tentu saja kalau menurut Apindo sendiri bahwa bulan ini adalah bisa dibilang puncaknya untuk pengusaha-pengusaha besar menjadi peserta tax amnesty begitu. Bagaimana Anda menilai kesiapan dari para petugas pajak dan di kantor-kantor pajak sejauh ini yang dilihat oleh Apindo seperti apa? Ya, itu yang menjadi kekhawatiran kami itu sebetulnya kalau yang besar-besar malah nggak terlalu ini ya, nggak apa, artinya bisa diatur sendiri lah gitu. Justru yang nanti kami khawatirkan itu adalah masyarakat luas. Ini makanya saya perlu luruskan, jadi pandangan masyarakatnya kalau teks amnesty masih untuk yang pengusaha besar, padahal nggak seperti itu. Padahal ini untuk seluruh wajib pajak loh, Mas. Jadi partisipasi mereka itu juga pasti akan luar biasa lah. Jumlah wajib pajak kita ini kan juga nggak sedikit untuk yang kelompok yang menengah ya, kalau boleh saya bilang menengah itu juga nggak sedikit jumlahnya. Nah, ini yang kita khawatirkan memang kapasitas pelayanan menjelang akhir bulan September ini. Nah, memang sudah muncul di pendapat-pendapat di masyarakat yang ngerti ya, yang ini kan sekarang dengan masifnya sosialisasi makin banyak orang yang paham, penasaran dia baca tuh apa sih namanya undang-undang ini gitu kan ya, peraturan dirjennya, mereka buka webnya pajak untuk lihat frequent question and answer-nya kayak apa. Nah, ini mulai banyak itu dan mereka mulai banyak yang ikut. Nah, sekarang sudah mulai muncul dari masyarakat yang memandang bahwa aduh ini kalau sampai 30 September mana keburu gitu loh. Nah, mulai muncul bagaimana sih kalau pemerintah extend dong yang periode 1 ini menjadi 3 bulan sampai Idealnya Desember. 3 bulan. Nah, ini mudah muncul di masyarakat. Nah, tentunya kami nggak bisa bicara seperti menanggapi itu. Mungkin nanti kalau ininya gelombang masyarakat yang meminta untuk perpanjangan 3 bulan ini semakin kuat, ya saya pikir pemerintah maupun DPR juga perlu mengakomodir ya. Paling tidak pemerintah masih bisa melakukan dengan membuat perpu khusus untuk perpanjangan periode 1 ini 3 bulan misalnya. Tapi ini bukan keinginannya dari Apindo kan? Enggak, ini saya melihat dari ini ya. Kalau Apindo kita udah pokoknya bagaimana caranya September masuk. Tapi kan masyarakat luas kan banyak yang itu mulai paham setelah ya viral negatif ini ada efek positifnya juga, karena begitu kuat kampanye negatifnya orang jadi mau nggak mau jadi baca apa sih. Nah, jadi kami melihat pengen tahu jadi pengen tahu. Nah, setelah pengen tahu mereka lihat, mereka baru paham, aduh ini mesti ikut nih. Nah, itu mulai dampak positifnya juga ada. Jadi orang sudah mulai banyak yang mulai ikut begitu, Mas. Dari tayangan yang sebelum tadi kita lakukan dialog begitu, ada disebutkan bahwa Pak Jokowi sekarang mengimbau kepada Ditjen Pajak untuk segera memanggil wajib pajak kelas kakap, wajib pajak yang besar. Itu tanggapan Anda seperti apa? Nggak apa-apa, ya itu kan lazim aja. Memang pasti pajak dia kan akan lihat dari
skala prioritas ya, karena jumlah resourcesnya, tenaganya di pajak juga terbatas. Pasti dia mau cari yang efektif kan, tapi cari aja yang besar-besar dulu. Itu nggak ada masalah. Justru menurut saya yang sekarang mestinya media juga harus terus membantu ya, sosialisasi yang menengah bawah itu jumlahnya besar, Mas. Dan apalagi yang pengusaha menengah UKM ya, yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dan asetnya di bawah 10 miliar, itu dapat 0,5% malah gitu loh. Kan mana ada lagi Mas program rate-nya 1,5%. Ya kan gitu. Oke, ini ada juga beredar katanya prediksi bahwa untuk September ini begitu kemungkinan besar ini akan menyangkut 60% sampai 70% dana tax amnesty yang akan masuk begitu. Apakah kemudian ini lantas di bulan September ini bisa jadi patokan tax amnesty bisa mencapai target atau tidak? Iya, bisa. Kemungkinannya gitu, karena semua orang mengejar tarif yang rendah. Gitu. Jadi ya tadi mungkin yang membuat mereka tidak tercapai di bulan September ya masalah cash flow aja kan. Kalau jumlahnya besar ya terpaksa kan harus kumpul-kumpul dulu. Ya itu mungkin ada sebagian yang tidak tertampung di September baru loncat bulan berikutnya. Tapi hampir dipastikan semua orang akan mencoba di tarif yang rendah. Oke, kalau begitu terakhir ini untuk targetnya, kalau misalnya target 165 triliun mungkin ya kita belum tahu, kita masih menunggu ya. Tapi kemudian target jangka panjang sendiri untuk memperbaiki sistem perpajakan nasional, meningkatkan kepatuhan pajak, menurut Anda apakah akan bisa dilakukan dengan tax amnesty ini? Oh iya, sangat memungkinkan karena dengan tax base kita yang semakin luas ya, masyarakat yang memperbaiki SPT, mendeklar hartanya dengan lebih akurat, tentu ini akan bisa menjadi patokan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk nantinya merencanakan perluasan cakupan pajaknya. Dan ini yang kita harapkan, memang yang selama ini kan selalu ada jargon tuh berburu di kebun binatang gitu ya. Dan ini kan kita harapkan tidak terjadi. Dan satu hal yang mungkin menutup acara yang ingin kami sampaikan, juga sebagian masyarakat kan menanyakan, waduh ini ada yang menggugat ke MK. Apakah ini nanti lalu akan membuat dari segi undang-undang ini akan menjadi tidak jelas ke depannya karena payung hukumnya hilang. Nah, mungkin juga bisa kami sampaikan bahwa putusan MK itu kan pada kenyataannya tidak berlaku surut dong. Ya kan? Jadi justru dengan adanya orang yang men-challenge ke MK, kita harapkan masyarakat buru-buru deh sekarang. Kita nggak tahu putusan MK nanti apa yang terjadi kan. Jadi kalaupun bentar ekstrimnya MK memutuskan membatalkan ekstrimnya gitu ya udah selesai gitu loh. Jadi ini memang juga menurut pandangan kami harus segera diikuti lah program ini. Ini menjadi pendorong juga ya, pendorong masyarakat juga buru-buru gitu ya. Selesaikan. Karena gitu. Seperti kata Pak Jokowi, ini sebetulnya bukan kewajiban, ini adalah hak. Iya, adalah hak, betul. Ini kan dan dibutuhkan, merupakan kebutuhan. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya Pak Haryadi bersama kami di Money Report.